Halo guys, welcome again to my channel. Bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh jangan lupa bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Akhirnya guys, kita ngelihat lagi all time high di Bitcoin setelah hampir setengah tahun kita terkoreksi. Akhirnya kita kembali ke level all time high dan bahkan kemarin sempat menembus sampai ke angka $67.000. Pastinya hari ini kita akan membahas kira-kira apa yang sedang terjadi. Kemudian nanti pastinya ada berita beserta data terbaru yang pengen saya share untuk kalian semua. So stay tune terus sampai akhir video. Kita akan mulai videonya sekarang. Let's go. Seperti biasa guys, kita akan mulai dari market cap terlebih dahulu. Pada hari ini secara global market cap crypto udah di angka $2,61 triliun atau naik sekitar 3,3%. Jadi overall ini adalah hari yang cukup baik untuk crypto secara keseluruhan. Walaupun memang Bitcoin dan Ethereum ya outpace beberapa altcoin yang lain atau ya pergerakannya lebih kenceng lah dibandingkan altcoin lainnya gitu ya. Cuman ya altcoin juga udah mulai start ngerangkak naik gitu. Bitcoin sendiri sekarang di angka 64.590, naik 0,98%. Ethereum 4.162, udah dekat juga dengan all time high-nya, naik 8%. Binance 496, naik 2%. Cardano naik 5% ke $2,22. Solana yang lumayan kenceng ya hari ini 17% ke 183. XRP 1,14. Polkadot $43. Dogecoin 0,25. Terra Luna juga hari ini lumayan banget 8% ke $42,29. So overall kita hari ini ngelihat market rata-rata dalam keadaan hijau ya. Jadi overall ini adalah hari yang cukup exciting buat kita semua sebagai investor cryptocurrency. So sekarang kita langsung aja masuk ke berita pertama dulu. Nah, di sini dikatakan breaking 2.2 trillion asset manager PIMCO plans to buy more crypto. Jadi ada sebuah asset manager yang mempunyai aset sebesar 2,2 triliun dolar guys, bukan 2,2 triliun rupiah ya, 2,2 triliun dolar. Mereka merencanakan untuk menambah portofolio mereka di cryptocurrency, gitu ya. Tapi di sini dikatakan this will be a gradual process where we spend a lot of time on the internal diligence side speaking to investors and will take baby steps in an area that rapidly growing. Jadi pada intinya perusahaan-perusahaan investasi besar ini kalau misalnya masuk ke kripto itu nggak sekaligus buy gitu guys. Misalnya mereka mengalokasikan $10 billion untuk membeli Bitcoin. Mereka nggak sekaligus gitu guys, langsung tiba-tiba dihajar semuanya. Tapi dicicil gitu guys, masuknya nyicil. Dan di sini dijelaskan this will be a gradual process. Mereka akan belinya secara gradual gitu atau bertahap istilahnya. Jadi nggak sekaligus langsung dilempar uang $10 billion langsung masuk seperti itu, enggak. Jadi rata-rata pemain besar itu mainnya seperti itu, dicicil gitu ya guys ya, masuknya nggak sekaligus gitu ya. Dan ini juga adalah pastinya berita yang sangat positif gitu ya, dimana-mana sekarang kita ngelihat perusahaan-perusahaan besar sudah mulai melirik juga Bitcoin dan udah mulai melirik perusahaan-perusahaan investasi yang mempunyai aset yang sangat besar gitu ya. Salah satunya yang ini mempunyai 2,2 triliun dolar dalam bentuk aset. Bayangin. Kalau hanya dimasukin 20%-nya saja ke Bitcoin itu udah bisa menggerakkan Bitcoin seberapa, ya kan? Dan 20%-nya itu 400 billion dollar guys. Ini 2,2 triliun total asetnya gitu, bayangin ya. Dan juga hari ini ada berita dari Bitcoin Strategy ETF lagi yang FunEgg namanya ya, FunEgg udah di-approve juga guys Bitcoin Future ETF-nya dan akan mulai aktif diperdagangkan itu mulai Senin depan. Jadi sekarang kita udah mempunyai 2 Bitcoin Future ETF yang sudah di-approve di Amerika Serikat dan masih banyak sebenarnya yang menunggu keputusan dari SEC. Namun memang ini adalah Bitcoin Future ETF sama dengan yang kemarin di-approve. Jadi ini sebenarnya tidak berpengaruh langsung dengan harga Bitcoin kalau kita beli future kontraknya. Yang sebenarnya akan lebih berpengaruh adalah ketika nanti kalau benar-benar sudah di-approve Bitcoin ETF yang tanpa future gitu guys ya, yang Bitcoin ETF dimana kalau misalnya Bitcoin ETF itu yang dibelikan adalah langsung Bitcoinnya gitu ya. Kalau misalnya di Bitcoin Future ETF kita belinya pakai kontraknya gitu. Jadi itu udah sering saya jelasin juga beberapa hari sebelumnya. Dan hari ini saya juga pengen update gitu ya, bahwa
walaupun market dalam keadaan yang sangat menyenangkan, masih saja ada hari ini itu sekitar 49.000 traders yang terlikuidasi, gitu ya. Dan dalam 24 jam terakhir, teman-teman bisa ngelihat nominalnya itu ada sekitar 372 juta dolar yang terlikuidasi. Rata-rata itu adalah orang yang short gitu ya. 67% orang yang short, yang long juga kena 122 juta dolar. Jadi dalam keadaan market seperti apapun ya, memang selalu saja ada gitu ya trader yang mencoba untuk, ada yang ngelawan arus, ada yang over leverage, ada yang juga over trading, yang membuat kita ngelihat hampir setiap hari ini likuidasinya angkanya masih besar-besar banget gitu. Karena mungkin keadaan market sekarang yang sedang volatilnya sangat tinggi gitu ya. Jadi membuat orang juga bergairah untuk trading gitu. Karena biasanya kalau volatil itu pergerakannya cepat, naik turunnya cepat. Jadi kalau misalnya kita trading juga biasanya nggak bakal hold terlalu lama gitu. Karena volatilitasnya terlalu tinggi, antara kalian bakal profit atau loss saja gitu ya kan. Jadi ya teman-teman, saya nggak capek-capeknya ingatin ke kalian semua ya, kalau misalnya kalian ngelihat keadaan market seperti ini, memang kita akan sangat mudah sekali terjebak soal over leverage gitu ya. Kita ngerasa, wah ini kita udah di all time high, kita bakalan naik terus gitu kan. Dan kalian mulai start untuk pakai leverage yang sangat tinggi gitu ya. Dan itu berbahaya gitu guys. Berbahaya banget. Karena, kenapa? Bitcoin, oke, kita akan menganggap Bitcoin akan nyampe ke 100.000 akhir tahun ini. Tapi di perjalanannya nanti akan ada naik turun, guys. Ada koreksi, naik lagi, dan koreksi, naik lagi, seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman over leverage, dan sial-sialnya teman-teman mendapati ketika Bitcoin akan koreksi, dan lebih parahnya lagi, kalau misalnya teman-teman tidak memakai stop loss, nah teman-teman ya kemungkinan akan masuk ke dalam salah satu list trader yang terlikuidasi, gitu ya. Dan hari ini juga Bitcoin Fear and Greed Index-nya itu sudah nyampe ke angka 84. Alias kalau misalnya kita lihat itu udah fase extreme greed gitu ya guys ya. Walaupun kalau misalnya teman-teman perhatikan secara historis dari tahun 2018 bulan Februari, angka 84 ini bukanlah angka tertinggi yang pernah terjadi di Bitcoin gitu ya. Ketika kemarin kita berada di akhir tahun 2020, Bitcoin Fear and Greed Index-nya itu berbulan-bulan dari Oktober hingga Januari itu berada di dalam fase extreme greed, dan angkanya jauh lebih tinggi daripada yang sekarang. Sekarang kalau misalnya dapatnya 80-an gitu ya. Yang kemarin itu bisa jatuh-jatuhnya nyampe sampai 95. Oke. Jadi ini bukanlah hal baru di Bitcoin gitu ya, dimana kita ngeliat ada fase extreme greed sampai angka 80-an. Bahkan di tahun sebelumnya, di tahun 2020, akhir tahun 2020, kita ngeliat bahkan kita mampu bertahan di area 88 sampai 95 areanya. Itu kurang lebih berbulan-bulan, 3 bulanan kita bertahan di sana. Dan sekali lagi ini saya pengen ingatkan ke teman-teman semua, jangan hanya mengandalkan Bitcoin Fear and Greed Index untuk mengambil keputusan gitu ya. Usahakan padukan juga dengan teknik lainnya gitu guys. Karena kalau misalnya kalian hanya mengandalkan satu indikator, kadang-kadang kalian akan kejebak gitu. Gitu ya. Kemudian juga ada hari ini dari TechDev juga ada ya data terbaru. Will Bitcoin reach just above the 2.272 near the start of winter like both full cycles before? Jadi TechDev mengatakan ini dia bandingin lagi dengan cycle-cycle sebelumnya ya. Cycle tahun 2013 di mana kita ada mendapati koreksi di pertengahan cycle gitu ya. Di sini ketika kita rally di pertengahan cycle kita mendapatkan koreksi panjang di bulan Juli juga sama. Oke, seperti yang kemarin udah kita lihat ya bahwa modelnya mirip. Sampai Juli koreksinya, kemudian Oktober itu start untuk breakout. Oke. Nah, ketika bulan Desember, itu kita nyampe ke topnya bull market. Dan ini adalah area extension 2,272. Oke. Kemudian, cycle berikutnya, di bulan Juli kita juga ada mendapati semacam koreksi. Dan ini adalah akhir koreksinya sebelum pada Oktober kita mulai start juga untuk naik. Sampai akhir tahun, di bulan Desember, kita juga mendapati Bitcoin berada di area extension 2,272. Oke.
Nah, kalau misalnya nih, ini anggapannya ya, asumsinya kalau misalnya kita mengikuti kedua cycle sebelumnya, persis gitu ya, maka ini kan juga sama nih, kita ada koreksi panjang juga dan berakhir di bulan Juli ya. Ini bulan Juli, ini juga bulan Juli, berakhirnya rata-rata di bulan Juli, kemudian start Oktober kita udah mulai breakout gitu kan. Di sini Oktober kita juga udah mulai breakout. Nah, apabila kita mengikuti persis cycle-cycle sebelumnya, maka kita akan nyampe ke sekitaran angka 200.000. Itu adalah area extension 2272 dari rally terakhir. Oke, jadi ya semua dari kita pastinya berharap ya itu terjadi gitu ya. Karena kita kan sebagai investor kripto, walaupun kalian mungkin sebagian tidak fokus ke Bitcoin, fokusnya ke altcoin, apapun itu, kalau misalnya Bitcoin terus-menerus merangkak naik, ya pastinya nanti efeknya, dampaknya juga akan lebih baik ke altcoin gitu ya. Walaupun ya untuk sementara mungkin altcoin pergerakannya belum sekencang Bitcoin gitu ya. Tapi kalau misalnya Bitcoin terus-menerus naik, ya nanti kalau udah masuk altcoin season, ya pasti akan gila juga naiknya gitu ya. Jadi apakah menurut teman-teman ini juga akan kembali terjadi, atau apakah kita malah akan membuat top yang lebih rendah daripada cycle-cycle sebelumnya? Saya pengen tahu pendapat kalian. Komentar aja di kolom komentar di bawah. Oke, so sekarang kita langsung masuk aja ke chartnya Bitcoin. Dan kita mulai dari daily chart terlebih dahulu. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya guys, ketika saya kemarin saya bahas soal senario bullish dari Bitcoin ini, saya katakan di sini area selanjutnya yang perlu teman-teman perhatikan itu adalah area extension 1618 dari rally di sini. Yang teman-teman bisa lihat kita nyampe ke sekitaran angka tersebut di angka sekitaran 67. Kemarin saya sampaikan 67 atau 68 kita kemungkinan akan ngelihat semacam koreksi gitu ya, atau ada perlawanan dari para bear sedikit, atau ada yang take profit karena ngelihat ini adalah area extension 1618-nya, dan ini benar-benar terjadi. Kita ngelihat ada semacam correction. Oke, setelah kita kemarin itu nyampe ke sekitaran 67.000, persis dengan yang kita katakan kemarin 67 sampai 68. Dan kalau misalnya teman-teman zoom in ke 1 hour chart, maka kita sekarang sedang mendapati retest ke area all time high sebelumnya gitu ya di sini. Dan sekarang kita terlihat sedang battle gitu ya antara bull dengan bear-nya untuk menentukan pergerakan selanjutnya dari Bitcoin. Secara teori gitu ya guys ya, secara teori jika kita sudah break dari sebuah structure atau sebuah high di sini yang sebelumnya merupakan resistance, harusnya kita sekarang menjadikan area ini sebagai area support. Dan lagi perlu teman-teman ingat, ini adalah area yang sangat signifikan karena ini merupakan all time high sebelumnya gitu ya. Dan kalau teman-teman perhatikan, memang semua area kotak biru ini adalah area resistance gitu ya sebelumnya, dan sekarang kita jadikan sebagai area support. Nah, yang pengen kita lihat adalah pastinya Bitcoin mampu hold di atas area kotak biru ini. Oke. Maybe kita bisa membuat semacam konsolidasi juga tidak ada masalah gitu ya. Konsolidasi sebelum kita benar-benar naik itu juga tidak ada masalah gitu kan. Nah, ini udah sesuai dengan yang kemarin kita sampaikan. Kita pengennya ngelihat Bitcoin itu break kemudian stay di atas area all time high sebelumnya. Nah, breaknya sudah kita dapati, sekarang kita harus mengetahui apakah Bitcoin mampu stay di atas ini. Dengan cara mungkin kita harus ngelihat pergerakan selanjutnya. Kalau misalnya kita mendapati ada rally kencang ke atas, kemudian ada pattern continuation, maka itu kemungkinan kita akan mendapati lagi rally berikutnya ke atas. Seperti itu ya. Yang nggak pengen kita lihat pastinya, yang nggak pengen kita lihat worst case scenario-nya adalah kita kembali masuk ke area ini. Oke, dan membuat pattern continuation, bearish continuation gitu ya. Ini yang kita nggak pengen. Tetapi sebagai technical analyst, saya harus selalu memberikan teman-teman beberapa senario gitu ya, kemungkinan. Karena kita kan di sini technical analysis, kita bukan dukun ya guys ya. Kita hanya bisa mengatakan jika A terjadi, maka kemungkinan besar akan terjadi B. Tetapi jika B yang terjadi, maka kemungkinan akan terjadi C. Itu yang bisa dilakukan oleh technical analyst. Bukan kita bilang setelah ini akan naik, setelah ini akan turun. Itu agak susah gitu.
Tapi yang bisa kita katakan, jika hal ini terjadi, maka probabilitasnya untuk melakukan ini itu lebih besar. Tetapi jika ini itu yang terjadi, maka kemungkinan besar itu yang akan terjadi lagi gitu. Jadi ya, teman-teman get the point lah gitu ya. Jadi saya di sini hanya kasih tahu ke teman-teman cara untuk istilahnya membaca pergerakan selanjutnya lah gitu ya, dengan probabilitas yang lebih tinggi. Bukan dalam artian kita pasti benar gitu guys ya. Dan kita juga nggak bisa katakan habis ini bakal kemana kok. Ya agak susah gitu ya. Kita perlu data lebih lanjut. Tetapi kalau misalnya dilihat secara teori, maka harusnya kita akan mampu bertahan di area sini, karena ini harusnya sudah menjadi area support, karena sebelumnya merupakan resistance, dan dari sini harusnya kita mampu bounce lagi ke atas gitu ya. Dan kalau misalnya ini terjadi, maka next ya pastinya kita harus memperhatikan area 70.000. Kenapa 70.000? Karena 70.000 adalah angka psikologi gitu ya. Angkanya bulat, 70.000 pas, dan biasanya itu angka-angka psikologi seperti itu, angka yang bulat seperti 60.000, 50.000 itu menghasilkan semacam resistance. Kalau misalnya teman-teman perhatikan di sini, dianggap saja 60.000 ya di sini. Nah, 60.000 teman-teman bisa lihat kita menghasilkan semacam resistance di sekitar 60.000. 50.000 juga sama, coba kita cek ya, 50.000. Nah, di sekitaran sini 50.000. Oke, 50.000 di sini. Sini juga sama, di sini juga sama. Jadi ini semua adalah angka psikologi gitu ya guys ya. So kalau misalnya teman-teman mencari titik selanjutnya yang mungkin bisa di-hit oleh Bitcoin adalah sekitaran area 70.000 pastinya. Oke, ini adalah angka psikologi juga. Kita harus at least mampu break dari sini lah ya, sebelum kita mungkin bisa menunjukkan kenaikan ke atas. Oke, jadi itu aja sih untuk video hari ini guys. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan sekali lagi selamat bagi kalian yang mampu bertahan dari goncangan, dari FUD, dari kanan kiri gitu ya. Setelah kita terkoreksi dalam di sini, FUD itu muncul dari kanan kiri gitu. Soal GBTC unlock lah, soal Bitcoin bakal ke 10.000, ke 15.000. Tapi kalian bertahan gitu. Lalu kita rally di sini. Kemudian kita terkoreksi lagi. Kemudian narasi itu kembali muncul. Ini adalah bull trap. Ini adalah dead cat bounce gitu ya. Dan banyak sekali yang bilang, segera jual Bitcoin kalian, segera jual Bitcoin kalian. Tapi kalian juga tetap bertahan. Inilah buah dari kesabaran kalian. Makanya selalu dikasih tahu bahwa kunci dari investasi di kripto ini adalah salah satunya kesabaran gitu guys. Kalau kalian orang yang sabar, kalian terus cicil, kalian terus yakinlah memang suatu saat kalian akan mendapatkan hasilnya gitu ya. Jadi itu aja untuk hari ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video kali ini, dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.